Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Akhirnya sampai juga paket yang Bang Tekno tunggu hari ini. Ini adalah paketnya dari Vivo. Ya, ini dia paketnya Sob. Kemarin kan Bang Tekno ikutan flash sale ya, flash sale untuk Vivo X70 Pro. Dan di flash sale-nya itu dijualnya di Tokopedia ya Sob. Dan ini dia produknya, paketnya udah sampai. Kita lihat ya, isinya kayak gimana. Wah, ini dia dapat bonusnya Sob. Wah, ini Vivo X70 Pro ini menarik sih. Kenapa dia nggak pakai Snapdragon ya? Kalau yang X60 Pro yang sebelumnya kan pada saat bulan Maret kemarin itu launching, dia kan pakai Snapdragon 870 ya. Kali ini dia pakai MediaTek Dimensity 1200 gitu. Kenapa dia nggak pakai Snapdragon lagi gitu? Snapdragon yang lebih keren gitu, misalnya Snapdragon 888, tapi kenapa milih Dimensity 1200? Unik sih. Ya, kemungkinan besar salah satunya adalah untuk menekan harga ya. Kalau pakai Snapdragon 888 tentunya harganya lebih mahal Sob. Nah, ini kita lihat ya. Ini bonusnya. Isinya adalah, kalau kemarin sih katanya dapat TWS earphone. Ini dia TWS earphone-nya. Wah, ini di sama juga smart indoor IP kamera dari Bardi. Wah, ini di lakban gini. Oke, ini dia bonusnya Sob. Vivo TWS 2 ANC. Oke, enak nih, udah ada ANC-nya. Vivo TWS earphone. Lumayan. Nanti kita bikin video reviewnya terpisah aja ya, Vivo TWS 2 ini. Kemudian di sini kita dapat smart indoor IP kamera dari Bardi. DR JPC bukan J ya. DR IPC PTZ. Oke. IP kamera terus PTZ ininya. Kita lihat isinya kayak gimana. Bentuknya sih lucu ya, bulat-bulat gitu. Ini kayaknya dia yang bisa mengikuti objek gitu Sob. Lumayan nih kalau ikutan pre-order suka dapat bonus gitu. Dan kemarin Bang Tekno ikutan pre-order dapat bonus cashback juga 100 juta rupiah gitu. Belum dicek sih cashbacknya udah nyampe apa belum. Cashbacknya lumayan di Tokopedia. Dapat bonus produk, terus juga dapat cashback. Nah, ini kita lihat ya, dari Bardi. Wow, ini lumayan nih. Bardi itu cukup branded ya, dan ini kualitasnya bagus Sob. Kualitasnya cakep. Oke, ini 360 kamera mirip-mirip ya, jadi dia bisa muter, bisa ke atas, ke bawah. Cakep, dan dia punya speaker. Kemungkinan dia juga punya mic internal ya, jadinya kita bisa ngomong ke orang yang ada ditangkap di kamera gitu. Nanti kita bikin reviewnya terpisah lagi aja. Oke, ini kita singkirin dulu. Karena di sini kita mau bahas smartphone. Jadi bonusnya cuman sebagai ini aja ya, pemanis aja di kamera. Ini benar-benar ya, Vivo tuh ngeluarin smartphone premiumnya mereka gitu ya, smartphone flagshipnya mereka. Setahun tuh 2 kali Sob. Ini yang Bang Tekno punya ya. Ini tuh Vivo X60 Pro. Ini tuh baru awal tahun. Dan sekarang belum akhir tahun dia udah ngeluarin X70 Pro. Ngebut banget. Oke. Wow. Kita dapat apa lagi nih di sini? Rewards dari customer. Terima kasih telah membeli produk kami di Vivo Store. Mau hadiah gratis secara langsung? Tetap pantau dan belanja di Vivo Official Store. Oke. Siapa yang nggak mau hadiah ya? Cara klaim hadiah, scan QR code di samping, follow Vivo, capture kamu sudah follow, kirim buktinya ke CS, melalui fitur chat, akan menghadiahkan hadiah langsung. Jangan lupa beri bintang 5 pada pesan ini. Wow, lumayan nih. Ini kita singkirin. Kita juga dapat kartu prioritas Excel 4,5G. Wow. Tapi saya nggak mau pakai nih prioritas Excel ini. Oke, singkirin lagi. Dan ini dia kotak smartphone-nya. Dia dikasih bubble wrap lagi ya Sob. Jadi bubble dapat dalamnya box, dalamnya bubble lagi. Ya. Oke. Wow. Boxnya aja tuh kelihatan mewah Sob. X70 Pro co-engineered with Zeiss. Wah. Zeiss. Gimana bacanya Sob ya? Oke. Nah, di boxnya ini kita bisa lihat ya. Yang saya pilih ini adalah yang Aurora Dawn.
Kenapa saya pilih yang Aurora Dawn? Ya karena yang Aurora Dawn tuh warnanya tuh menarik banget ya. Kalau yang hitam kan biasa aja. Oke, kita langsung buka aja ya. Kita unboxing Vivo X70 Pro. Ini harganya naik 1 juta rupiah ya. Waktu X60 Pro itu cuma 9.999.000. Kali ini 10.999.000. Jadi naik 1 juta rupiah dibandingin pendahulunya. Iya. Kotaknya kayak gini sob, sama kotaknya mirip-mirip kayak Vivo X60 Pro kemarin. Dan ini HP-nya kita singkirin dulu, ini X60 Pro. Kemudian di kotak berikutnya, wow, kita dapat earphone sob. Kita lihat ya bentuk earphone-nya seperti apa. Nah di sini earphone-nya dia pakai ini ya, pakai 3,5 mm. Terus di sini kita dapat audio adapternya ya, yang dari USB-C ke 3,5 mm. Terus di sini dapat ear tips 2 pasang ya, yang S sama yang L di sini. Di sini berarti dia modelnya tuh in ear gitu ya. Oh iya, sob, modelnya in ear. Ini enak banget nih kalau buat dengar musik. Kalau in ear kayak gini, suaranya tuh lebih nendang ke kuping. Oke. Kemudian kita dapat charger adapter. Ini charger adapternya, outputnya maksimalnya dia di 44 watt sob. Wow, ini buat ngecas cepat nih pasti nih, 44 watt. Kemudian kita dapat softcase ya. Nah, softcase-nya ini nggak terlalu tebal ya, dan nggak tipis juga, sedang lah. Oke, ntar kita cobain softcase-nya. Terus di sini ada buku panduan, kartu garansi, dan juga biasa colokan kartu sob. Ini buku panduan kartu garansinya. Oke. Dan kemudian di sini ada kabel charger, dan kabel chargernya ini dia masih ini ya, masih USB-C to USB-A. Belum yang C2C. Mantap nih, yang namanya flagship kayak gini. Isi kotaknya tuh komplit. Jadinya kita tuh nggak perlu lagi yang namanya jajan aksesoris. Softcase udah ada, terus juga earphone juga udah ada. Mantap sob, terus juga charger udah ada. Nggak kayak HP yang mahal banget itu yang harganya belasan juta. Ini udah belasan juta juga sih, tapi yang itu tuh yang buah kegigit, buah asem. Kalau misalkan nggak asem kan habis buahnya. Itu dia nggak dapat charger kan, kalau ini dapat sob. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya nih. Kita lihat ya, smartphone harga 11 juta kembali 1.000 dari Vivo kayak gimana. Wow, ini cakep banget sob. Ih, cakep banget nih, bodinya tuh berasa ngedaf kayak ada karetnya gitu sob, kayak ada lapisan karetnya. Ih, cakep banget sob. Wow. Wih, warnanya berubah-ubah tuh, lihat tuh. Wih, kita bandingin ya sama Vivo X60 Pro. Ini saya punya yang warnanya mirip-mirip juga. Tuh, kalau X60 Pro kan dia dominan ungu, biru gitu ya. Kalau ini warnanya tuh lebih bervariasi. Ungu birunya ada juga. Cuman, wah ini bener ya. Kalau ini ngedove-nya biasa. Kalau ini ngedove-nya tuh berasa kayak ada lapisan karetnya gitu sob. Kayak beludru gitu. Ih, cakep banget asli. Bener ya, namanya desain naik kelas ya sob ya. Dari yang begini nih sampai ke begini. Dari yang cakep banget ke cakep banget lebih lagi. Lihat aja tuh. Wih, cakep banget sob. Keren. Dan untuk bagian kameranya naiknya drastis sob ya. Karena dia tuh ini dia punya kamera 4 ya. Ada kamera utama, terus juga kamera ultrawide, terus kamera optical zoom-nya ada 2, ada yang 2 kali optical zoom dan 5 kali optical zoom. Cakep. Dan di sini ada tulisan ya, Z Vario Tessar, terus di sini ada 1,75 sampai, nah ini ya apa namanya, ukuran lensanya, jadi ngatur jaraknya gitu ya. Di sisi atas sini kamu bisa lihat ya, ada tulisan profesional fotografi. Sama sih ini juga, ada profesional fotografi itu sama. Keren, cakep. Di sisi bawah sini ada slot kartu, terus juga ada port audio dan sekaligus port USB-C ya, dan juga ada green speaker. Kita lihat ya slot kartunya. Ini storage-nya udah gede sih, cuman kalau misalkan dia bisa micro SD lebih mantap. Dan ternyata nggak bisa micro SD sob. SIM 1 dan SIM 2 aja kayak gini. Oke, kita tutup ya. Wow, cakep banget. Dan sampak depannya kayak gini sob. Oke, Vivo X70 Pro-nya ini udah saya setting-setting dan udah saya install beberapa aplikasi. Yang pasti kalau untuk layar ya, dibandingin sama versi pendahulunya ini, layarnya tuh mirip-mirip sob. Layarnya sama lah kalau dibilang.
Sama-sama udah melengkung, sama-sama udah 120 Hz, sama-sama udah pakai fingerprint di layar ya, yang cepet banget. Dan juga ukuran layarnya tuh sama persis sob. Nah, sekarang saya mau kasih lihat untuk sensor-sensornya. Sensornya juga ini udah lengkap ya sob ya. Ini HP 11 juta, masa sensornya ada yang dihilangin. Ini udah lengkap sob. Gyroscope sensornya dia udah hardware. Terus juga dia punya magnetic sensor, LED sensornya juga ada. Nah, terus HP ini juga tentunya dia udah punya yang namanya sensor NFC. Di sini mana ya sensor NFC? Nah, iya. Nih. Sensor NFC itu kita bisa hidupin di sini ya. Dia udah ada sensor NFC. Kemudian dia juga layarnya udah 120 Hz. Kalau kita mau lihat di setting ya. Setting. Mana sih settingnya nih? Dia setting. Untuk bagian layar display and brightness, di sini ada yang namanya screen refresh rate. Di sini ada 60 Hz dan ada 120 Hz. Di sini saya setting pakai smart switch ya. Nah, terus juga HP ini tuh punya yang namanya kita lihat di setting about phone ya. Ini namanya tuh RAM-nya tuh udah 12 GB plus 4 GB sob. Jadi RAM-nya udah 16 GB. Mantap ya. Prosesornya dia ini yang menarik nih. Prosesornya dia pakai Dimensity 1200 dengan clock speed maksimal 3 GHz. Kalau dibandingin sama Vivo X7 X60 Pro ini ya sob. Ini X60 Pro ini dia masih pakai Snapdragon 870. Kalau kita lihat ya, X60 tuh. Ini untuk prosesornya dia tuh lebih kencang sebenarnya Snapdragon. Cuman bedanya adalah kalau yang Dimensity 1200 ini dia tuh udah fabrikasi 6 nanometer. Jadinya kalau buat daya tahan baterai pastinya dia tuh lebih awet sob dibandingin sama yang Snapdragon 870 yang masih 7 nanometer. Tapi kalau untuk performa, untuk main game, untuk segala macam ya kamu bisa lihat ya. Saya mau kasih lihat berdasarkan skor Antutu aja kali ya. Oke, di sini ada Antutu Benchmark dan di sini juga ada Antutu Benchmark. Nah, kedua smartphone ini saya setting tadi, saya cobain berbarengan sob. Kamu bisa lihat ya. Ini Snapdragon 870 Vivo X60 Pro. Kamu bisa lihat. Untuk CPU-nya kayak gimana? CPU-nya tuh lebih kencang dibandingin ini ya, dibandingin Dimensity 1200. CPU dari Vivo yang lama nih, Vivo yang generasi sebelumnya dia lebih kencang sob. Sementara untuk GPU-nya dia lebih cepat Mali G77 dibandingkan GPU-nya Adreno 650 yang dipakai sama Snapdragon 870. Untuk RAM aksesnya itu lebih kencang Snapdragon 870 yang dipakai Vivo X60 Pro. Kamu bisa lihat ya, dia 59.000 sementara ini cuma 48.000. Kenapa? Karena ini udah pakai LPDDR5, sedangkan HP yang ini nih yang baru nih X70 Pro dia masih pakai LPDDR4. Jadinya wajar aja kalau ini tuh performa lebih kencang. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau secara performa Vivo X60 Pro ini tuh lebih cepat sob. Tapi kalau masalah adem atau panasnya ya saya mesti cek dulu ya. Kedua smartphone ini dibandingin kalau misalnya main game lama selama sejam mana yang lebih panas gitu. Tapi kalau soal performa ini lebih kenceng. Ya nggak banyak sih lebih kencengnya, beda tipis aja. Karena secara GPU dia kalah, tapi secara CPU dia menang banyak sob. Nah sementara kalau Vivo X70 Pro ini dia tuh menang di bagian daya tahan baterainya. Karena dia pakai Dimensity 1200 yang mana dia tuh udah 6 nanometer, sementara kali ini masih 7 nanometer. Oke, sekarang kita ngomongin bagian kameranya sob. Kedua smartphone ini kamera depannya tuh 32 megapiksel sob. Dimana dua-duanya, oh ini kotor ya, ini bisa dibersihin dulu. Pokoknya kalau selfie tuh pastiin lensa kameranya bersih. Kenapa? Karena kameranya ini tuh dia disekelilingi sama anti gores kan ya. Jadinya tuh di situ sering ngumpul yang namanya kotoran sob. Jadi dibersihin dulu baru bisa lihat hasilnya bening atau enggak. Oke, ini saya mau kasih lihat ya. Kualitasnya kayak gimana dari kedua smartphone ini. Nah, untuk perekaman video sendiri kalau untuk Vivo X70 Pro ini kalau nggak salah ya sob ya, ini tuh dia tuh udah, ini saya mau kasih lihat, dia tuh udah bisa 4K. Resolusinya, oh masih belum juga ternyata, masih Full HD aja, belum bisa 4K. Sama, ini juga Full HD aja, sayang banget. Kenapa? Karena saya tuh sebenarnya yang namanya content creator tuh banyak yang butuh smartphone dengan kamera depan 4K. Kalau ini dia masih 1080p, sayang banget ya sob ya. Jadi belum ada update untuk kamera depannya. Sementara kalau untuk kamera belakangnya kita lihat ya. Nah,
Kamera belakangnya ini dia ada 4, sementara ini ada 3 ya sob. Kamera utamanya ini dia 48 megapiksel, kalau ini lebih gede 50 megapiksel. Mantap, kita lihat ya kualitasnya kayak gimana. Foto. Kayak gitu sob, perbandingannya antara kamera Vivo X70 Pro dengan X60 Pro. Sementara kalau ultrawide-nya langsung ya. Tuh, kayak gitu sob untuk ultrawide-nya. Nah, kalau ini yang menarik nih, ini untuk Vivo X70 Pro dan Vivo X60 Pro. Sama-sama punya 2 kali optical zoom. Nah, gitu sob hasilnya. Nah, sementara untuk Vivo X70 Pro dia punya kamera 5 kali optical zoom. Sementara kalau Vivo X60 Pro belum ada ya sob ya. Hasilnya kayak gini sob, 5 kali optical zoom. Mantep banget. Dan kalau misalkan kamu lihat ya, dua-duanya ini tuh sama-sama udah pinter sob. Kamu lihat ya, ini normal. Kalau kita deketin begini, langsung dua-duanya pindah ke kamera makro. Jadi pakai kamera makronya tuh dia otomatis sob. Ini yang saya suka dari Vivo X series ya. Untuk ke kamera makronya tuh kita nggak perlu setting-setting masuk ke menu gitu, bentuk kamera gitu. Jadi cuman cukup kayak gini sob ya. Ini kan normal, kita deketin, seret, langsung otomatis tuh pindah kamera makro. Dan kamu bisa lihat ya, nih saya kasih lihat. Tekstur ininya, tekstur mejanya tuh kelihatan banget. Tuh, kayak lagi nih. Ini jaraknya dekat banget. Tuh, kamera makronya cakep banget sob. Dan yang paling menarik dari Vivo X70 Pro ini adalah bagian kamera utamanya, karena dia tuh punya gimbal yang lebih cakep, lebih keren daripada X60 Pro ini. Kita cobain ya, kita kasih. Nah, untuk rekaman video di sini dia ada mode stabilisasi ya, standar stabilization dan ultra stabilization. Jadi ini dia tuh lebih stabil. Jadi kalau buat gerak kameranya tuh, buat gerak dia tuh nggak langsung loncat-loncat ya. Kalau ultranya kita pindahin ke standar, nah dia masih lebih ini ya, lebih agak cepat dibandingin tadi yang gerak-geraknya. Mantap banget sob. Kalau kita offin, tuh kalau kita offin kelihatan banget gerak-geraknya, beda banget. Nah, kita standar, tuh agak ketahan gitu kan gerak-geraknya. Mantap. Ini menarik banget nih smartphone Vivo X70 Pro, dan Bang Teto nggak sabaran pengen bikin video reviewnya karena pengen ngulas lebih banyak, lebih dalam dari smartphone ini. Tapi sebelum itu saya mau kasih lihat lagi ya untuk bagian kameranya. Di sini ada mode malam ya, ada mode malam, mode potret, terus mode foto, mode video nih, rekam video dia bisa 4K ya. Terus dia ada more, di sini di more dia ada mode supermoon buat foto bulan sob. Terus ada mode slow mo, mode 50 megapiksel, mode pro, dimana mode pro nya ini tentu aja dia full ya, banyak banget ininya. Fitur-fiturnya ada autofocus, ada white balance, ada shutter speed, ISO, dan exposure. Jadi untuk kamera ini tuh komplit banget sob. Ya cuma sayang aja sih di Vivo X60 Pro kamera depannya nggak bisa rekam 4K, di sini juga ternyata nggak bisa rekam 4K. Dan yang menarik ya sob ya, ternyata di bagian atas sini Vivo X70 Pro ini dia udah punya namanya Irda Blaster. Jadi HP ini tuh bisa dipakai buat remote control kayak HP-HP-nya Xiaomi. HP mahal nggak mau kalah sob, bisa jadi remote universal buat ngendaliin AC, ngendaliin TV, mantap. Oke, mungkin banyak ya yang pengen tahu kalau buat main game kayak gimana. Ini saya cobain ya buat main game PUBG Mobile. Pertama saya mau kasih lihat ya setting grafisnya. Setting grafisnya tuh dia bisa di smooth extreme, balance ultra, SD ultra, sampai SDR ultra. Jadi kita coba main di SDR ultra ya. Nah ini sob, ini mumpung lagi di pesawat ya, saya mau kasih tahu. Nah ini suara speakernya ternyata tuh cuma single speaker aja di sisi bawah. Sayang banget ya, dia belum 2 speaker. Sekarang kita coba main ini pakai SDR ultra. Wow, kayak gini sob. Ya sama aja sih kalau buat main game ya, rasanya tuh sama kayak Vivo X60 Pro. Wih, tuh buat main enak banget loh sob, lancar banget sob. Wow, enak banget. Wih, lancar. Wow. Oke, intinya kalau buat main game ini tuh udah enak ya, udah sama mantepnya kayak Vivo X60 Pro. Karena untuk performa mirip-mirip, nggak beda jauh.
Ya walaupun kalau menurut saya ini lebih kencang ya, karena kalau saya lihat dari statistik ini lebih bagus secara angka ya. Tapi kalau misalkan buat main agak lama ya saya belum cek karena ini baru unboxing aja. Yang pasti untuk upgrade dari Vivo X60 Pro ke Vivo X70 Pro dengan bayar lebih mahal 1 juta, ini tuh worth it sob. Kenapa? Karena kamera utamanya dia gimbalnya lebih stabil, terus juga dia udah dikasih kamera periskop 5 kali optical zoom, sementara yang ini belum ya. Terus juga dia udah punya IRDA blaster, jadi HP ini tuh bisa jadi remote universal. Dan satu lagi, untuk baterainya lebih gede dan untuk ngecharge-nya dia juga lebih gede, dia udah 44 watt, sementara ini masih 33 watt. Ya untuk di reviewnya kayak gimana, mau dibahas apa aja, jangan lupa komentar sob. Dan Bang Tento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Cakep banget. Wow. Jadi dari driver utama nih sekarang nih. Gantiin X60 Pro. Pindah-pindahin data.